Shalom anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Miss Evi percaya di pagi ini semua penuh semangat dan sukacita. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Sebelum itu kita mau katakan Roh Kudus yang manis, tolong Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jangkitanku, anak Tuhan yang manis. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, kami serahkan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 26 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Matius pasal 26 ayat 17 sampai 25. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki supaya kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Jadi kita sudah baca sama-sama firman Tuhan kita hari ini tentang malam ketika Yesus dan murid-muridnya makan Paskah bersama-sama. Anak-anak, kalau kamu kemarin sudah mendengar cerita dari Kak Intan bahwa nanti akan ada Yudas yang mengkhianati Yesus, malam waktu mau persiapan makan Paskah itu Yesus masih memperingati lagi Yudas. Tapi Yesus nggak ngomong secara langsung, "Hei Yudas, kamu itu akan mengkhianati aku." Tapi Yesus mengatakan bahwa ada orang yang bersama-sama dengan dia yang akan mengkhianati dia. Kalau kamu pernah dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Akli, kamu akan dengar bahwa Yesus itu Maha Tahu. Dia tahu segalanya dan Tuhan Yesus pun tahu bahwa nanti akan ada muridnya yang akan mengkhianati dia. Bahkan Yesus sudah tahu bahwa akan ada murid-muridnya yang ketika Yesus mengalami masalah atau situasi yang sulit, mereka lari meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan Yesus pun tahu bahwa nanti Petrus pun akan menyangkal dia. Nah, anak-anak, di sini yang mau Miss Evi tekankan yang pertama adalah tentang bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya makan Paskah. Nah, anak-anak, Paskah dalam perjanjian lama itu memperingati bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Maka Tuhan menyuruh supaya bangsa Israel memperingati itu setiap tahunnya, supaya mereka mengingat bagaimana perbuatan Allah yang besar yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke negeri yang sudah Allah siapkan bagi mereka. Di mana waktu itu Yesus suruh murid-murid untuk mempersiapkan malam perjamuan makan roti
dan minum anggur. Roti dan anggur melambangkan tentang tubuh dan darah Yesus yang akan tercurah. Biasanya ada gereja-gereja tertentu yang merayakannya itu memperingati itu setiap sebulan sekali. Ada gereja-gereja yang memperingatinya itu 6 bulan sekali. Itu nggak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita ketika memperingati perjamuan kudus bersama-sama makan roti dan minum anggur itu kita mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita umatnya. Dan yang kedua kita mau belajar di situ adalah Yesus mentaati semua hukum Taurat dengan sangat baik. Mengapa Miss Evi bilang seperti itu? Karena salah satu hal dalam hukum Taurat yaitu makan Paskah ini loh anak-anak bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan gak ada satupun dari aturan-aturan dalam hukum Taurat yang gak Yesus lakukan. Sampai sebelum Yesus mau mati pun, sebelum dia ditangkap pun, waktu dia tahu semua yang akan terjadi dalam dirinya pun, Yesus masih tetap bersama-sama dengan semua murid-muridnya. Mereka makan Paskah bersama-sama. Nanti di ayat-ayat di bawahnya kamu akan menemukan Yesus mengingatkan murid-muridnya, ketika kamu makan ini, kamu minum ini, kamu mengingat akan pengorbananku yang sudah mati bagi kamu. Dan anak-anak, ini hal yang harus sama-sama kita ingat bersama-sama, bahwa Tuhan Yesus menginginkan setiap kita, yang pertama apapun yang terjadi dalam hidup kita harus tetap saling mengasihi. Walaupun Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, Yesus gak marah sama Yudas. Yesus tetap mengasihi Yudas dan Yesus memperingati Yudas bahwa yang kamu mau lakukan itu sesuatu yang salah, tapi itu tergantung sama Yudas, apakah dia mau tahu bahwa itu salah atau enggak. Itu terserah dari Yudas, dia mau berubah atau enggak itu tergantung dari Yudas. Yang penting Yesus tetap mengasihi Yudas. Yang kedua yang mau kita belajar adalah bagaimana kita mengingat tentang Tuhan Yesus, tentang pengorbanan Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus. Nanti kalau kamu sudah mulai dewasa, kamu akan dibawa orang tuamu untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus. Itu ibadah yang sangat menyenangkan dan penting bagi setiap kita orang percaya. Bagaimana kita kembali mengingat betapa Yesus mengasihi kita, mengorbankan hidupnya bagi setiap kita. Demikian cerita firman Tuhan dari Miss Evi. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Tuhan sudah mengingatkan kembali kami bagaimana Engkau mengasihi kami dan mengorbankan hidupmu bagi setiap kami. Bagaimana Engkau mengasihi Yudas walaupun Yudas akan mengkhianatimu, bagaimana Engkau begitu mengasihi semua umatmu yang ada di dunia ini, Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus. Semua aktivitas kami hari ini pun kami serahkan dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang pimpin, agar apapun yang kami lakukan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.